Ruang Jiwa mempersembahkan cara membaca siapapun secara instan, 18 tips psikologis. Saat kita pertama kali bertemu seseorang, kita dibombardir dengan informasi. Mungkin sulit untuk mengetahui orang seperti apa mereka. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi menurut para ahli. 55% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita ucapkan. Artinya, ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus mempertimbangkan ketiga faktor ini selain dari penampilan orang tersebut. Nah, jika kamu ingin mengetahui kepribadian seseorang saat pertama kali bertemu, perhatikan petunjuk berikut ini mulai dari kepala hingga ke bawah. Nomor 1, kontak mata. Mereka sering mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Kunci untuk mengetahui jenis kontak mata yang diberikan seseorang kepada Anda adalah dengan mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan dari Anda, itu bisa berarti ada ketertarikan romantis. Di sisi lain, saat Anda menatap mata seseorang dan dia tidak sanggup menoleh ke belakang ke arah Anda, itu tandanya dia gugup atau ada sesuatu yang disembunyikan. Artinya, jika Anda sedang berbicara dengan seseorang yang tatapannya membuat Anda menggeliat, terutama jika dia diam dan tidak berkedip, pasti ada sesuatu yang terjadi dan dia mungkin berbohong kepada Anda. Jika Anda ingin melihat seberapa nyaman seseorang, lihatlah alisnya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis Anda terangkat: terkejut, khawatir, dan takut. Cobalah menaikkan alis ketika Anda sedang melakukan percakapan santai dengan seorang teman. Sulit untuk dilakukan, bukan? Jika seseorang yang berbicara dengan Anda mengangkat alisnya dan topiknya bukan topik yang secara logis menimbulkan kejutan, kekhawatiran, atau ketakutan, itu tandanya dia merasa tidak nyaman. Saat tersenyum, mulut bisa berbohong, tapi mata tidak bisa. Senyuman yang tulus mencapai mata membuat kulit berkerut hingga menimbulkan kerutan di sekelilingnya. Orang seringkali tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali Anda ingin tahu apakah senyuman seseorang itu asli, carilah kerutan di sudut matanya. Jika mereka tidak ada di sana, senyuman itu menyembunyikan sesuatu. Apa kata mereka jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan yang mereka lakukan hanyalah membicarakan pasangannya yang luar biasa atau memuji rekan kerjanya? Kemungkinan besar dia adalah orang yang cukup baik. Penelitian menunjukkan, semakin banyak orang menilai orang lain sebagai orang yang baik hati, sopan, penyayang, dan santun, semakin besar kemungkinan mereka juga memiliki sifat-sifat tersebut. Namun, hal sebaliknya juga terjadi. Siapapun yang menikam dari belakang dan menggambarkan orang lain sebagai orang yang manipulatif dan jahat, kemungkinan besar juga memiliki sifat-sifat ini. Mungkin juga mereka memiliki riwayat depresi atau gangguan kepribadian. Para bahasa adalah komunikasi nonverbal seperti nada, atau cara berbicara. Pada dasarnya, ini adalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa Anda perlu memperhatikan cara seseorang mengatakan sesuatu. Misalnya, jika seseorang menjawab Anda dengan nada monoton, kemungkinan besar mereka tidak terikat dengan konsep Anda dan tidak tertarik. Penggunaan sarkasme adalah contoh bagus lainnya. Ketika seseorang menggunakan sarkasme, yang dimaksud orang tersebut sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang diucapkannya. Jadi, perhatikan penekanan yang mereka berikan pada kata-kata dan cara mereka mengucapkannya. Ini memberi Anda petunjuk besar tentang niat sebenarnya mereka. Nomor 6. Pandangan ke samping. Orang yang hangat dan terbuka untuk bertemu dengan Anda akan menghadapkan tubuhnya ke Anda dan menatap mata Anda. Di sisi lain, jika Anda baru saja bertemu seseorang dan dia langsung melirik ke samping, ini adalah tanda bahasa tubuh bawah sadar yang berarti dia sedang mencari pelarian. Nomor 7. Sering mengangguk. Mengangguk biasanya merupakan tanda bahwa seseorang setuju dengan Anda. Namun, anggukan berlebihan mungkin menandakan kecemasan tentang persetujuan. Saat Anda memberitahu seseorang sesuatu dan dia mengangguk secara berlebihan, ini berarti dia khawatir dengan pendapat Anda tentangnya. Atau Anda meragukan kemampuannya untuk mengikuti instruksi Anda. Di sisi lain,
Seringnya mengangguk juga bisa menjadi isyarat yang tidak disadari dan merupakan isyarat bagi orang lain untuk mengambil tindakan seperti ketika seseorang terus melihat arlojinya atau menyentuh kunci mobilnya. Nomor 8, dagu dan rahang. Ketika seseorang sedang mencoba mengambil keputusan, mereka cenderung menggosok dagunya. Mereka mungkin melihat ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ini adalah tanda pasti bahwa mereka sedang berpikir keras. Rahang yang terkatup rapat adalah tanda stres, terlepas dari apa yang dikatakan orang tersebut. Ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang cukup besar. Percakapan mungkin mengarah pada sesuatu yang mereka khawatirkan, atau pikiran mereka mungkin berada di tempat lain. Dan mereka berfokus pada hal yang membuat mereka stres. Nomor 9, postur. Cara seseorang membawa dirinya dapat memberi Anda beberapa indikasi tentang kepercayaan dirinya, misalnya, jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan pandangan lurus ke depan, hal itu menunjukkan bahwa ia merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan percaya diri. Namun, jika seseorang sedang membungkuk dan melihat ke tanah saat berjalan, hal itu memberikan kesan yang jauh berbeda. Ini mungkin tidak berarti bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah, tapi itulah pesan yang disampaikan. Nomor 10. Menggosok tangan dipercayai bahwa tangan mencerminkan apa yang dipikirkan kepala. Ketika seseorang menggosok-gosokkan kedua tangannya, umumnya itu berarti dia mempunyai perasaan positif terhadap suatu hal. Orang-orang biasanya melakukan ini ketika mereka berharap akan sesuatu yang baik di masa depan dan mereka bersemangat karenanya. Nomor 11. Jabat tangan. Anda dapat mengetahui banyak hal melalui jabat tangan seseorang, lembut dan lembek, dan mereka cenderung patung atau penurut, terlalu keras dan menghancurkan, dan mereka mungkin tipe yang mendominasi. Lamanya waktu juga penting, terlalu panjang dan aneh. Namun terlalu pendek dapat mengindikasikan suatu bentuk konflik. Mungkin saja orang tersebut tidak ingin menjalin hubungan yang mendalam dengan Anda, tapi itu juga bisa berarti mereka tidak punya banyak waktu. Nomor 12. Mencondongkan tubuh ke dalam atau menjauh. Jika seseorang mencondongkan tubuh ke arah Anda, itu adalah indikasi yang jelas bahwa dia tertarik dengan apa yang Anda katakan. Apa yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa itu juga merupakan tanda rasa hormat. Saat orang-orang mendekat dan mencondongkan tubuh ke arah Anda selama percakapan, itu menunjukkan bahwa mereka ingin mempercayai Anda. Itu membuat Anda merasa dapat dipercaya dan dihargai. Namun jika seseorang bersandar ke belakang, mereka menunjukkan bahwa mereka bosan dengan percakapan tersebut. Atau mungkin mereka merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Nomor 13. Menggendong bayi, koke. Ini mungkin tampak aneh, tapi ada baiknya untuk diketahui jika Anda baru pertama kali bertemu seseorang, dan mereka kebetulan adalah seorang ibu baru, lihatlah lengan mana yang mereka gunakan untuk menggendong bayinya. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang bahagia cenderung menggendong bayinya di lengan kirinya, sedangkan ibu yang stres dan depresi biasanya menggendong bayinya di lengan kanannya. Nomor 14. Menyilangkan tangan dan kaki. Pernahkah Anda bercakap-cakap dengan seseorang yang menyilangkan tangan atau kakinya saat Anda sedang berbicara dengannya? Jika Anda sedang kencan pertama, atau jika Anda mencoba memberikan ide baru kepada seseorang, itu bukan pertanda baik. Tangan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik yang menunjukkan bahwa orang lain tidak terbuka terhadap apa yang Anda katakan. Meskipun mereka tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, bahasa tubuh mereka menceritakan kisahnya. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau tangan menandakan bahwa seseorang secara mental, emosional, dan fisik terhalang dari apa yang ada di depannya. Selain itu, arah kaki seseorang juga cukup terbuka. Orang yang menyukai Anda, kedua kakinya akan menghadap ke arah Anda. Namun, jika kaki mereka bergeser ke arah pintu, berarti mereka sudah muak dan ingin pergi. Nomor 15. Sepatu. Sepatu seseorang dapat memberitahu Anda banyak hal tentang kepribadiannya. Rupanya, kita semua membuat penilaian terhadap sepatu seseorang. Namun penelitian menunjukkan bahwa penilaian tersebut cukup akurat. Orang yang gugup akan memiliki sepatu baru atau sangat bersih ramah akan memakai sepatu praktis. Orang yang tenang memiliki ketertarikan pada sepatu yang tidak nyaman, dan orang yang agresif memakai sepatu bot pergelangan kaki. Coba lihat sepatu Anda sendiri.
Apakah tipe kepribadianmu cocok dengan mereka? Nomor 16. Penampilan. Keseluruhan cara seseorang berpakaian dan menampilkan dirinya dapat mengungkapkan banyak hal tentang dirinya. Jika orang tersebut menata rambutnya, pakaiannya rapi, dan menunjukkan perhatian terhadap gaya, dia mungkin sangat berorientasi pada detail. Seseorang dengan pakaian yang lebih kasual atau kepala tempat tidur mungkin kreatif, atau hanya berantakan, dan kemudian ambil contoh seseorang yang terlihat tidak terawat, dan bau mereka mungkin saja orang yang sangat malas. Nomor 17. Meniru bahasa tubuh. Jika Anda belum pernah mencoba membaca orang sebelumnya, ini adalah sesuatu yang mungkin belum Anda sadari, tapi perhatikan baik-baik di kemudian hari, karena ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda, itu berarti dia merasa sangat baik terhadap Anda, sehingga ingin selaras dengan Anda. Itu tandanya percakapan berjalan baik dan pihak lain menerima pesan Anda. Hal ini dilakukan secara tidak sadar karena tidak ada orang yang berjalan dengan tujuan meniru seseorang. Namun, ketika kita merasa nyaman dengan orang lain, kita mempunyai kecenderungan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa dari kita cukup pandai membaca tanda-tanda yang diberikan orang. Meskipun orang lain sangat buruk, mereka membutuhkan orang lain untuk mengungkapkan dan terus terang memberitahu mereka apa yang ada dalam pikiran mereka. Membaca orang tidaklah mudah, tetapi jika Anda bisa melakukannya, itu adalah keterampilan yang luar biasa untuk dimiliki. Tentu saja, setiap orang berbeda, jadi menafsirkan kata-kata dan tindakan mereka mungkin selalu akurat atau tidak. Namun mudah-mudahan, dengan tips ini, Anda akan menjadi lebih baik dalam membaca orang. Kami ingin tahu pendapat Anda. Saat pertama kali bertemu seseorang, apa hal pertama yang biasanya Anda perhatikan dari orang tersebut? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempolnya dan bagikan ke teman-teman Anda. Ya, terima kasih telah menonton.